Baik, saudara sekalian, pada hari ini siapa yang berhadir? Dan siapa? Sendiri karangannya? Saudara? Baik, saudara sekalian, pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Untuk hari ini materi kita adalah tentang nama-nama lain Al-Quran. Nanti setelah kelas FP dalam pembelajaran, Bapak minta siswa memperhatikan dengan baik kerjasamanya untuk mendengarkan dan ikut berpartisipasi dalam keaktifan kerja kelompok. Sebelum Bapak lanjutkan, barangkali ada yang sudah mengetahui nama-nama selain Al-Quran? Majulah, sebutkan satu nama Al-Quran. Alkitab. Yang lain? As-Sifat. Apa sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang Bapak minta kalian setiap kelompok untuk berdiskusi, mencari masalah dan menjawab tentang nama-nama Al-Quran. Apakah sudah selesai diskusi masing-masing kelompok? Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, antazil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebut tanzil ini antara lain terdapat dalam surah Al-Syu'ara ayat 192, yaitu wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Al-Quran yang disebut sebagai Alkitab atau Kitab Mula, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 3. Semuanya? Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka sekarang akan Bapak berikan kalian kartu untuk dipasangkan ke papan tulis. Jadi setiap siswa nanti Bapak minta untuk mengambil satu kartu masing-masing dan setiap siswa mencari pasangan. Jadi nanti Bapak minta siswa yang mendapat nama Al-Quran, kemudian mencari artinya dan mencari contoh dalam Al-Quran. Baik, Bapak minta setiap siswa untuk mengambil
kartu sendiri-sendiri, masing-masing kartu, silakan. Karena setiap siswa sudah mendapatkan kartu, Bapak minta setiap siswa mencari pasangan sesuai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang at-tanzil silakan cari artinya, kemudian silakan cari contohnya dari Al-Quran berdasarkan kartu yang sudah diambil oleh temannya. Kemudian yang lainnya begitu juga, silakan. Silakan mencari pasangan. Satu nama Al-Quran, Al-Tiga. Satu nama Al-Quran, Al-Tiga. Baik, apakah sudah mendapat pesanan yang lain? Oke, sekarang Bapak minta urutan mulai dari Al-Quran, arti Al-Quran dan contohnya, kemudian Alkitab, arti Alkitab dan contohnya dari Al-Quran. Ketiga Al-Furqan, Al-Furqan ya, artinya dan contoh Al-Quran. Kemudian Az-Zikir, Az-Zikru, dan terakhir At-Tarjih. Silakan menempelkan masing-masing kartu. Arti Az-Zikri, Az-Zikru, silakan. Contoh dari Az-Zikru. Baiklah saudara sekalian, ini hasil pasangan kartu yang telah kalian pasangkan. Sekarang kita lihat apakah benar atau keliru dalam memasangkan masing-masing kartu yang sudah ditempel di papan tulis. Yang pertama, kata Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri, artinya bacaan atau yang dibaca. Betul salah? Betul. Contohnya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi liyakuna lil alamina nadhira. Betul salah? Salah. Harusnya nazzalal furqana. Harusnya al-furqan. Nomor 2, Al-Quran nama lainnya Alkitab, artinya kitab suci Allah. Betul salah? Contoh dalam Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul salah? Betul. Yang ketiga, nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan, artinya pembeda. Betul salah? Betul. Contoh dalam Al-Quran, coba dibaca, coba.
Betul salah contohnya? Salah. Karena sudah ada di kelompok Sakiapi yang di nomor 1. Ini harusnya al-zikri. Nah. Nomor 4, al-zikri, al-zikru, al-zikir. Artinya pemberi peringatan. Betul salah? Betul salah? Betul. Contohnya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini tentang nama-nama Al-Quran. Perhatikan di papan. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, konsep nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah atau kitab Allah yang memiliki banyak nama. Banyak pendapat ulama yang menyebutkan nama-nama Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam kitab Al-Itqan. Dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 5 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarqashi. Ada juga yang berpendapat bahwa nama-nama Al-Quran ada 78 nama. Sekarang Bapak akan menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah paling populer. Nama yang paling populer dan paling sering diletakkan. Kita tentu masih ingat pada pembelajaran yang lalu bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Contoh nama Al-Quran di dalam surah itu terdapat surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di sini terdapat kata Al-Quran. Ini contoh dari nama Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah Bapak jelaskan tentang nama-nama Al-Quran, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Bapak akan kirimkan lewat grup WhatsApp. Silakan dilihat dalam HP-nya masing-masing. Setelah kita jelaskan tentang kesimpulan, barangkali ada siswa yang ingin bertanya, silakan. Ya, adanya, silakan. Pak, saya mau tanya mengapa Al-Quran tidak disebutkan oleh Bapak tadi nama-nama Al-Quran? Sebelum Bapak jawab, barangkali ada siswa yang bisa memberikan jawaban. Ya Pak, Ya, silakan Mustaqim. karena sifat termasuk sifat bersih. Ya, yang Bapak jelaskan materi hari ini Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru dan At-Tanzil itu nama lain Al-Quran yang paling populer. Sedangkan Al-Huda dan Asy-Syifa itu termasuk sifat dan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Saudara sekalian, setelah kalian mengerjakan soal di lembar kerja peserta didik, sekarang Bapak ingin bertanya, apa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Silakan dulu. Zikir artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan az-zikir terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Oke, nah, oke. Baik. Baik, berikutnya apa lagi?
ada beberapa nama Al-Quran yang paling populer di masyarakat kita. Yang pertama adalah nama Al-Quran itu sendiri, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, Alkitab. Apa Alkitab? Kitab suci Allah. Yang ketiga, Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Kemudian 4, Al-Zikr. Apa itu Al-Zikr? Pemberi peringatan. Dan yang terakhir yaitu At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Baiklah, sesuai kalian, pelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Bapak kita setelah belajar nama-nama Al-Quran, dipersilakan para siswa boleh untuk membaca buku di perpustakaan atau di referensi yang lain, boleh lewat Google atau lewat HP atau sumber bacaan yang lain. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, materi kita tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Barangkali ada yang ingin bertanya? Kita cukupkan materi kita pada hari ini tentang nama-nama Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.